Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Depi Mulyana dari SMP Negeri 3 Soreang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor mahasiswa 202324020. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran IPS dengan materi perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sehat anak-anak? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat paginya mana? Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Oke. Bisa kalian sambil apresiasi melihat, menyaksikan apa yang ada di tampilan depan. Jelas-jelas ini sudah menjadi sebuah gambaran untuk materi pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Tapi sebelum mengawali pembelajaran tentunya alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang biasa memimpin doa? Rijal ya, silakan Rijal untuk ke depan memimpin doa. Di sebelah sana. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali Rijal. Alhamdulillah, semoga dengan pembelajaran diawali dengan doa, tentunya kita diberkahi selalu dan tentunya materi yang nanti akan dipelajari, bahkan ajar yang akan dipelajari setidaknya bermanfaat untuk kita ya. Oke, sebelum melanjutkan lagi tentunya akan saya absen dulu kehadirannya. Siapa saja yang hari ini hadir ya? Ahmad Kais hadir. Ahmad Tami, okay. Alia, Alana, oh dispensasi ya. Kegiatan apa? Perlombaan badminton. Bilkis, Cynthia, Deandra, Gakia, Elvira, Evan, Tasya, Gagan, izin ya. Ada informasi itu dari orang tuanya nge-chat ke saya, emang dia lagi tidak bisa berhalangan hadir. Ipat, Jelita, Lulu, MR Fauzan. Masih ingat nggak? Cek kita dulu sebelum belajar nih supaya sambil semangat. Terus kita belajarnya juga ria ya. Masih ada cek kebersihan dulu nih. Bersih nggak kira-kiranya? Udah rapi belum bajunya? Cek. Wah ya. Masih ingat nggak kesepakatan kita? Ada? Ada yang masih ingat? Coba lipat aja. Apa tuh kesepakatan kita? 1. Saling mengingatkan tugas atau PR. 2. Jangan lupa 3S. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Tidak boleh berkomunikasi dengan berkata-kata kasar. 5. Menjaga ketertiban kelas saat jam kos. 6. Wajib piket dan menjaga kebersihan. 7. Tidak merusak fasilitas kelas. 8. Tidak memakai sendal sebelum istirahat kedua. 9. Selalu menjaga kesehatan sendiri. 10. Tidak boleh bermain game saat belajar. Pembatasan penggunaan HP. 11. Upayakan tidak selalu respon terhadap informasi-informasi sekolah. Nah, sambil berdiri supaya lebih semangat. Kita bernyanyi dulu nih. Sebagai profil pelajar Pancasila, salah satunya tahu dong lagu-lagu kebangsaan ya. 3, 2, 1. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo
sengaja mengumpulkan beberapa sampel foto. Sebetulnya di sini adalah sampel foto-foto berbentuk perubahan sosial. Dari mulai ada 1984 kondisi ini seperti ini. Dan sekarang 2024 sudah seperti ini. Hasil produk teknologi itu sudah luar biasa peningkatannya ya. Dari dulu dia sebenarnya seperti ini. Kedua, ini juga sama. Kondisi dari pakaian, dari kendaraan bermotor, terus ada juga yang memang lebih update mungkin kayaknya kombinasi. Jadi antara konsep tradisi dengan modern itu sudah digabung. Terus ada juga jenis makanan itu namanya termasuk gaya seni. Oke, ini adalah makanya materi kita di pagi hari ini itu adalah tujuan pembelajaran kita di hari ini itu pertama yang harus kita pahami mengenai materi yang barusan yang tadi. Kita tuh akan mempelajari tentang manusia dan perubahan atau kita melanjutkan di materi perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini ini ada nih aspek kehidupan sosial atau transformasi, melibatkan transformasi norma, nilai, budaya, institusi, struktur sosial dan perilaku manusia. Sudah saya jelaskan, mohon maaf, izin itu adalah saya dulu yang menjelaskan. Tentunya nanti ada konsep kita sama-sama sharing, kita sama-sama mencari, kita sama-sama diskusi untuk mencari tahu, memahami apa itu perubahan sosial. Ini tidak sebuah perubahan sosial, pengetahuan tentang perubahan sosial itu untuk kita. Ada satu menjelaskan, udah tadi mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial, menyebutkan 9 contoh perubahan sosial dalam konteks kekinian, menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial, menganalisis dampak terjadinya perubahan sosial. Itu adalah sebuah target kita hari ini. Nah, hari ini saya jelaskan dulu tentang bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dibagi menjadi 4 bagian. Ada perubahan sosial berdasarkan waktu, ada perubahan sosial berdasarkan cakupan, ada perubahan sosial berdasarkan perencanaan, perubahan sosial berdasarkan arah pengembangannya. Lanjutkan dulu ya. Nah, ini secara waktu nih teman-teman, anak-anak. Ya. Yang pertama ada evolusi, yang kedua ada revolusi. Jadi secara pembagian ada 2 di dalam segi perubahan secara konsep waktu. Bisa kalian sedikit bacakan? Bisa? Siapa yang bisa membacakan suaranya paling keras nih? Oh, Pak lagi? Oke, boleh lah. Silakan Pak. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama atau rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Evolusi terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, terima kasih. Sebentar, kita evolusi dulu nih. Ada yang tahu nggak evolusi atau sebuah perubahan yang dianggap terjadinya itu secara perlahan atau sangat lamban, tapi itu tetap terjadi? Contohnya apa sih? Ayo coba yang kiranya paling lamban itu apa gitu? Seperti apa? Ada nggak? Kalau dalam konsep saya beri sebuah kode nih, budaya gitu. Ada nggak budaya yang lamban saat ini perubahannya? Contohnya seperti apa, kayak apa? Apa berubahnya? Banyak ya? Apa tuh? Yang berubahnya cukup lamban. Seperti apa kira-kiranya? Agama bagian dari budaya, mungkin bagian dari kita, rasa manusia, bagian dari kebudayaan ada agama. Agama adalah bagian ajaran yang memang prosesnya sudah dari lama, tapi perubahannya cukup lamban karena mungkin basis agama kayaknya emang tidak berubah ya, tapi itu memang tetap seperti hanya agama. Berarti ada lagi tuh yang bisa kita aplikasikan seperti agama. Mungkin adat istiadat kayaknya yang lebih cocok untuk perubahan yang dianggap lebih lambat. Karena mungkin hari ini saja kayak suku Baduy, tahu kan ya?
atau di beberapa wilayah di Nusantara tuh banyak sekali loh yang masih adat istiadat sangat dijaga, bentuk rumahnya, bentuk kebiasaan-kebiasaannya itu masih tetap sampai hari ini masih dipertahankan. Jadi belum mengalami sebuah perubahan. Mungkin itu dianggap lamban, tapi mungkin saja suatu saat juga akan berubah. Seiring waktu mungkin, karena memang sifatnya tapi sangat lamban. Kalau dengan kondisi lain, misalnya kejadian-kejadian seperti bencana alam juga dianggap sebuah evolusi yang dianggap lamban karena memang tidak terprediksi atau tidak terencana, bisa sewaktu-waktu memang terjadi atau mungkin bisa saja tidak terjadi tapi akan terjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga kita lanjutkan. Siapa lagi? Ya, untuk revolusinya. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Revolusi terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Oke. Nah ini revolusi. Jadi kalau yang tadi lamban, kalau yang ini berarti kebalikannya atau katanya adalah cepat. Revolusi dan revolusi. Ini sebuah perubahan yang memang sangat mendadak. Salah satunya di situ dipicu oleh sebuah penemuan baru. Berarti ketika ilmuwan atau ketika seseorang ada satu manusia yang menciptakan satu produk baru atau sesuatu hal yang baru, baik itu sistem atau produk ataupun berbentuk ide atau gagasan lalu diaplikasikan, diungkapkan, diwujudkan, secara tidak langsung itu dianggap sebuah perubahan yang sangat cepat, itu revolusi. Contohnya apa? Pandemi COVID-19, bukan benar? Kasih ingat gak? Betul. Oke. Itu saya baru ngeh ya, tadinya sempat mau berpikir mungkin anak muda mah bilangnya internet atau bilang apa, tapi memang juga tuh bagian dari revolusi ya, yang memang sangat cepat. Tapi COVID itu adalah bagian peristiwa atau sesuatu yang memang dipicu oleh salah satu virus yang mendadak kita sempat berhenti sekolah ya. Berapa tahun tuh? 2 tahun kita belajar di rumah secara online, secara daring. Dan tentu kita merasakan gimana kondisi pada saat pandemi atau COVID-19 terjadi itu. Mendadak harus banyak yang diisolasi ya. Dan itu mendadak kita tuh selalu tiap harinya pakai maskernya. Kayaknya produk terlaku pada saat COVID kayaknya masker tuh. Karena kita wajib pakai. Dan hand sanitizer, apa lagi tuh? Disinfektannya banyak ya. Oke, luar biasa. Jadi paham ya untuk 2 materi ini ya. Oke, perubahan sosial berdasarkan cakupan. Nah, berdasarkan cakupan pun si perubahan sosial ini tetap dibagi 2 ya. Yang pertama ada perubahan kecil dan ada juga yang kedua perubahan besar. Untuk perubahan kecil tentu yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja, tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat atau serta peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya tuh model rambut, tidak semua ketika ada model rambut baru semua mengikuti. Mungkin hanya tetap ada beberapa orang saja yang memang mereka adalah eksis atau cenderung terobsesi dengan gaya-gaya terbaru langsung mengikuti, tapi tidak semua tuh ya, mau pakaian juga tidak semua. Terus ada daerah yang asalnya tidak ada pasar jadi ada pasar, itu salah satu contoh juga. Bukan berarti terjadi di setiap wilayah mendadak ada pasar baru lagi, pasar baru juga. Atau mendadak harus bikin pasar. Memang sekarang juga cukup unik ya di wilayah kita di Bandung khususnya terjadinya banyak pasar kaget ya. Nah lihatnya di beberapa titik wilayah tuh biasanya jalan raya pas lewat mendadak kok banyak orang jualan dan ternyata memang berdurasi tuh pasar kaget. Mungkin salah satunya itu juga adalah bagian perubahan kecil dan kadang saya ngomong dengan beberapa teman tuh nggak ada juga. Oh berarti ini adalah sebuah perubahan kecil karena mungkin sistem jual beli ada sedikit goncang tuh dengan online kayaknya. Jadi yang kebetulan jualan versinya manual, mereka akhirnya mungkin belusukan lah cari tempat jualannya bisa lebih mendekati langsung menuju ke masyarakat atau langsung ke konsumen.
Perubahan besar yang kedua, perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya dan berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat serta permata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya, upaya membangun yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan, jalan raya, bangunan-bangunan pemerintahan, terus pendidikan. Mungkin kalau lihat kita ke pendidikan pada zaman dulu dan sekarang itu sangatlah berbeda ya. Kalau hari ini saja kita belajar seperti ini sudah nyaman loh dengan fasilitas teknologinya. Kalau zaman dulu tuh kadang mungkin kalian juga bisa sedikit bercerita dengan orang tua bahwa mungkin zaman mama sama ayah kalian tuh belajar tuh tidak menggunakan media-media seperti sekarang. Mencari sebuah keilmuan itu tidak bisa browsing karena tidak ada internet, tidak bisa mengakses. Kalau kita sekarang alhamdulillah ya sudah sangat dibuat mudah, dipermudah. Segala sesuatu kita langsung bisa browsing tuh. Berbagai macam aplikasi yang memang memfasilitasi untuk bisa diakses keilmuan. Makanya penggunaan aplikasi, penggunaan teknologi itu harus dibuat sepositif mungkin buat keilmuan. Oke? Nanti dilanjut ya materinya, nanti sisanya kita akan bikin atau cukup dua-dua ya, dua-dua lah. Kita ice break dulu. Oke, dengan tempo yang kita buat ini coba. 3, 2, 1. I want to be with you, little bit more. I want to be with you, little bit more, little bit more, little bit more, little bit more, little bit more. Ya. Kelima kita sudah 2 materi kita sudah sedikit memahami ya. Jadi tinggal 2 lagi setelah itu kita akan bikin sebuah progres. Konsepnya kita diskusi, oke? Perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Ini tentunya yang direncanakan, ya. Ada perubahan yang direncanakan atau climate change, atau perubahan yang tidak direncanakan climate change. Contohnya, siapa yang membaca? Yo, boleh? Ada siapa yang membacakan? Membantu saya dong sedikit. Kucing, silakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Pihak tertentu biasanya disebut dengan agen perubahan atau the agent of change. Contohnya adanya gerakan untuk menggunakan kantong pelajar berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Oke, terima kasih. Kita satu atau lanjutan siapa lagi? Dari laki-laki nih yang mau bacakan. Siapa? Kamu boleh lah. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Ya belum absen pasnya ya. Siap ya. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Luar biasa. Terima kasih. Siap, kita bahas lagi ya. Mungkin untuk penjelasan dari saya supaya nantinya perubahan yang direncanakan dan perubahan yang memang tidak direncanakan. Sudah jelas seperti tadi ada sampelnya adalah kantong belanja yang lain. Atau kita ada di dalam kesepakatan ya rekomendasi dari sekolah kita tuh bahwa setiap hari setidaknya kita membawa mobil sendiri. Oke, karena supaya tidak terjadi harus selalu membeli maksudnya itu minuman instan ya sehingga tidak sedikit kebayang di kelas kita sudah ada 35 orang, di kelas yang lain ada 37 orang, ada 32 orang. Tentunya kalau setiap harinya itu bisa dibebaskan bahwa membeli minuman yang ada di wilayah ini langsung itu bisa menemukan bekas minum aja, botol sangat banyak botol plastik. Makanya kita meminimalisir dan tentunya dengan konsep-konsep yang direncanakan setidaknya mengurangi beban sampah yang ada di SMP nanti di sore yang ini. Oke. Itu salah satunya. Dan mungkin bukan hanya salah satu plastik, kalau banyak sekali ya.
dan konsep lain yang dibahas dengan konsep perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya di materi yang keempat tentang perubahan sosial. Ada perubahan progres, ada perubahan regres. Jadi di sini ada perubahan yang memang menuju ke arah kemajuan. Kalau yang progres, kalau yang regresnya adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya untuk yang progres ini berubahnya sebuah pola pikir dari kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terus untuk yang regres nih, yang kemunduran yang berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zamannya. Saya buatkan sebuah sampel. Kita tuh ada ya ketika mengalami maju, tadi seperti saya bahas ketika teknologi itu bisa sekarang bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang luar biasa maju. Indonesia itu kalau negara berkembang sudah mau menuju ke negara yang maju. Negara yang maju karena memiliki sebuah progres. Salah satunya di dalam pola pikir, kesadaran masyarakat, salah satunya kita bisa mencari solusi untuk penanganan sampah, selalu mencari solusi untuk penghijauan dari pemanasan global, atau membuat motivasi terhadap diri sendiri untuk bisa menjadi lebih dewasa, bisa lebih berpikir positif menghadapi berbagai teknologi serta pengembangan sebuah teknologi baru. Seperti hanya dalam handphone, kita tahu batasan jarak memegang handphonenya tuh, tahu menggunakan waktunya tuh, jadi jangan sampai lupa diri. Atau kita buat fasilitas kayak HP aja yang mayoritas kita miliki itu dipakai untuk hal-hal yang positif, menjadi siar, menjadi media untuk komunikasi yang benar-benar baik dan berbagai sekali. Nah, untuk yang regres jangan sampai ini kebalikannya ketika kita sudah begitu maju dengan fasilitas teknologi yang sangat luar biasa ya, sangat canggih, tetapi malah kita pola pikirnya atau sikap kita mengenai memanfaatkannya, cara memanfaatkannya itu malah salah. Tadi kita tahu waktu gitu, kalau penggunaannya atau dipakai buat nge-hack, buat bikin buat bullying, bahaya tuh. Kayak HP, tapi hanya sebatas komen menjadi netizen gitu, yang tidak bertanggung jawab atau hal-hal yang kurang baik, atau memposting hal-hal yang memang tidak memotivasi untuk orang banyak, malah cenderung bisa menjadi hal-hal negatif. Oke, terima kasih. Siap. Berarti kita ke sesi berikutnya nih, sedikit lagi udah. Tinggal kita bikin sebuah pokok. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada dua macam, faktor internal, faktor eksternal. Ya, faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Jumlah penduduk nih, ya. Faktor internal munculnya penemuan baru, terjadinya konflik di masyarakat. Konflik di masyarakat bisa juga dibagi dua. Ini kebanyakan dua, ini terdapat faktor internalnya ada tiga ya. Konfliknya tetap ada dua, ada vertikal, horizontal. Konflik yang terjadi antar pihak yang tidak sejajar atau secara politis. Konflik yang kedua adalah konflik yang terjadinya antar pihak yang sejajar secara politis. Tuh. Dan satu ada pemahaman sedikit bahwa ini ada sedikit tambahan dari perubahan sosial mengenai modernisasi dan westernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan sosial yang membawa masyarakat dari yang tradisional menjadi maju dan modern. Tapi westernisasi di sini adalah fenomena sosial budaya dan politik yang terjadi ketika masyarakat meniru atau mengadopsi budaya barat. Gitu ya. Dan bisa salah satunya seperti Amerika dan Eropa, budaya barat. Silakan membuat kelompok diskusi, tentukan dampak positif dan negatif dari perubahan sosial lalu presentasikan. Tetapi ini saya membagikan dulu yang harus kalian isi tentang sebuah materi yang barusan kita bahas, apa-apa saja yang menurut kamu paling masuk atau paling
sedikit ingin berubah. Jadi ini adalah sebuah ungkapan kamu mengenai materi yang 4 perubahan sosial, apa yang kurang atau apa motivasi kamu mempelajari materi tentang perubahan ini. Kamu ada ide-ide. Nanti bisa ditempel maksudnya di kotak yang saya gantikan di whiteboard. Atau yang kalian ingat juga boleh dari materi awal 4 poin perubahan sosial itu apa saja yang kamu ingat, boleh juga ditulis. Beri nama yang sudah selesai boleh ditempel di depan nanti. Atau kamu bisa menyebutkan dampak positif negatif ini juga itu juga boleh. Atau negatifnya boleh, positifnya boleh. Tentang sosial atau apa? Menurut kamu aja. Atau tentang pelajaran hari ini seperti apa? Singkat juga. Ini Perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat pun ikut berubah. Perubahan terjadi pada banyak sektor dalam kehidupan sosial manusia yang mencakup bidang transportasi, komunikasi, informasi, pendidikan, hingga tempat jual beli. Dulu, untuk pergi ke suatu tempat hanya bisa mengandalkan beca, delman, ataupun berjalan kaki, yang sangat menguras tenaga dan memerlukan waktu yang lama. Kebutuhan sehari-hari pun hanya bisa didapatkan di pasar tradisional dan warung yang terkadang tidak semua barang bisa kita dapatkan. Jika ingin berkomunikasi atau sekadar hanya ingin menanyakan kabar sanak saudara, harus membuat surat yang nantinya akan diserahkan kepada petugas kantor pos agar bisa sampai pada orang yang kita tuju. Anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya. Untuk bermain bersama, ada yang main karet, main congklak, bersepeda, dan lain sebagainya. Rumah-rumah masih terlihat sederhana dengan berbahan dasar anyaman dan masih berbentuk rumah panggung. Setiap orang yang mengenyam pendidikan pun perlu pergi ke perpustakaan atau menghabiskan uangnya hanya sekedar untuk membaca buku agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Pembelajaran hanya bisa dilakukan di sekolah dan di kampus dengan bimbingan guru atau dosen. Jika tidak masuk sekolah atau kuliah, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Namun, kini semuanya telah berubah. Kini, banyak sekali kendaraan yang bisa kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat. Bahkan, jika tidak memiliki kendaraan pribadi, kita dapat menggunakan angkutan umum. Ada pula ojek online yang bisa kita pesan dengan menggunakan aplikasi dan pembayarannya pun dapat menggunakan uang digital. Tidak hanya itu saja, pada saat ini sudah ada pasar yang lebih modern yang disebut dengan mall. Jika tidak ada waktu untuk ke sana, kita dapat membeli barang di aplikasi marketplace yang tidak terbatas ruang dan waktu. Berbagai kebutuhan yang kita perlukan tersedia dengan harga yang berbeda dan kualitas yang berbeda pula. Komunikasi yang dulunya hanya bisa dilakukan melalui surat, sekarang dapat dengan canggih sampai di orang yang kita tuju dengan menggunakan bantuan handphone tanpa batasan jarak dan waktu. Silakan bikin kelompoknya. Jelas? Enggak. Buatkan dalam bentuk tabel ya. Tabel dari apa saja materinya terbuat tuh. Materinya atau di sini bisa saja dibuat ngambil masing-masing 2 materi. Bapak ambil semuanya 2-2. Boleh atap gitu. Bisa saja kamu perubahan sosial yang pertama apa? Kayak waktu.
Yang kedua perubahan atau langsung kamu yang perubahan berdasarkan cakupan atau bisa saja diacak dari materi itu. Karena yang penting ya kelompok mencari tahu tentang dampak positif dan negatif dari perubahan sosial ini. Kalau kamu yang mau teknologi itu di situ juga sudah sampel dampak negatif positifnya. Kalau di sini kan menurut tambahannya contohnya di bidang lingkungan, contohnya di bidang pakaian, contohnya di bidang teknologi mesin. Itu kan seperti bidang itu negatif positif. Bisa mungkin kamu bisa menjelaskan kalau begitu. Boleh satu, kalau sudah selesai satu saja juga boleh, bisa beres satu dampak positif dan negatifnya. Oke, silakan. Berarti tim 1 sudah beres, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5, tim 6. Tim 1 silakan berdiri. Siapa yang akan mempresentasikan jawab? Yang lain yang kebetulan tidak tercatat boleh mendengarkan juga ya. Siap, enggak? Presentasiin tentang perubahan waktu. Yang pertama, dampak positifnya ada efisien energi. Perubahan waktu yang dimaksud untuk mengoptimalkan penggunaan alami. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan waktu yang sesuaikan, masyarakat mungkin dapat memanfaatkan lebih banyak waktu untuk aktivitas ekonomi. Yang ketiga, ada pariwisata dan hiburan. Dampak negatifnya di perubahan waktu banyak sebenarnya. Yang pertama, gangguan pada pola tidur dan perubahan waktu dapat membuat ritme sirkadian, menyebabkan masalah tidur dan kelelahan. Yang kedua, perubahan negatif pada anak-anak. Yang ketiga, penurunan produktivitas. Terus salah satunya itu tuh tepuk tangan buat kelompok satu. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan. Oke, bagus. Siapa lagi kelompok 2 siap? Oke, silakan kelompok 2. Boleh berdiri. Perubahan cakupan. Contoh positifnya itu akses pasar lebih luas, dan contoh negatifnya ekspansi wilayah membutuhkan penyesuaian logistik yang bisa menambahkan biaya operasional. Contohnya di bidang bisnis. Bidang bisnis. Oke, luar biasa. Terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 3 belum? Iya, satu sudah. Jadi kita bisa menentukan mana positif dan negatif. Tentunya nanti si luar kerjanya. Perhatikan yang lain, boleh saling menilai. Contoh perubahan sosial. Ada perubahan waktu positif. 1. Peningkatan hak dan kesetaraan. 2. Perkembangan teknologi dan inovasi. Negatif. 1. Keterlambatan dalam menyelesaikan masalah sosial. 2. Resistensi terhadap inovasi. Contoh 1. Melibatkan partisipasi rakyat luas dalam pemerintahan dan perubahan zaman dulu memakai mesin TK, sekarang memakai laptop. Oke, jadi mengenai
tentang sebuah pemerintahan dan ekonomi juga luar biasa. Silakan kelompok 4. Dampak negatif dari perubahan sosial, kesenjangan sosial, tidak keadilan sosial, penghilangan nilai tradisional. Jadi apa itu contohnya? Tentang perubahan sosial tidak bidang berapa? Membuat sebuah contohnya ya. Oke. Berarti tinggal tentukan yang kamu membahas dari dampak positif dan negatif itu di dalam bidang apa? Di dalam bidang sosial, bidang sosial, ya. Oke, siap, mangga. Tepuk tangan boleh, aman. Nah, ini kelompok. Oh, 6 dulu, 4 dulu, 6 dulu, enggak. Sebutkan saja satu dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan negatif perubahan sosial berdasarkan waktu. Dampak positifnya satu, peningkatan kesadaran sosial dan pendidikan. Contohnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, perubahan iklim dan hak asasi manusia. Oke. Pertama baru ini dan baru positifnya. Silakan yang keempat. Kelompok 4. Saya di bidang kan di sebuah waktu yang kamu ceritakan itu contohnya apa? Wilayah budaya luar biasa. Oke, tepuk tangan buat semua. Semangat. Jadi saya sudah menyelesaikan salah satu pembelajaran kita sampai ke diskusi. Untuk kelompok ini kita bikin ribut nih. Untuk kelompok 1 berapa tepuk tangan? Bagus, silakan. Berapa tepuk tangannya? Kan tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3. 1.500. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Saya kasih reward untuk kelompok 1 yang telah menyelesaikan lebih cepat serta memang lengkapnya sebuah materi yang negatif dan positif. Rewardnya 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you. Silakan kembali ke semula. Menurut saya, pelajaran hari ini yang saya pahami adalah tentang perubahan kecil dan perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Luar biasa. Berarti setidaknya ada yang sudah memahami benar tentang perubahan kecil dan perubahan besar. Terima kasih. Selanjutnya, boleh rasakan cerita. Dampak negatif perubahan sosial yaitu seperti awalnya menjaga dan fasilitas kurang. Positifnya, bangsa Indonesia menjadi negara yang baik dan fasilitas lainnya mulai berkembang. Lanjut. Ambil. Dampak positifnya sekarang sudah mencapai
budaya, teknologi, dan digunakan secara luas. Ya, terima kasih. Terus, selanjutnya, ambil satu lalu bacakan. Gak usah mikir, ambil aja. Nah, berarti itu yang ambil sudah. Nah, silakan. Saya ingin lebih mengembangkan budaya Indonesia. Oke, terima kasih. Saya ingin lebih mengembangkan budaya Indonesia. Lanjut. Saya ingin lebih mengenalkan budaya Indonesia ke budaya luar. Oke, bagus. Tentang pelajaran kali ini saya sedikit mengkaji tentang perubahan sosial dalam waktu itu. Saya ini sedikit Ya, luar biasa. Pak. Lanjutkan. Gaya bicara yang baru atau berarti ini memiliki apa? Motivasi ingin menciptakan gaya bahasa yang baru. Oke, jargon ya boleh. Lanjutkan. Cepat siap-siap menunjuk ini aja. Wah, luar biasa. Siap, terima kasih. saya ingin membuat perubahan ada kegiatan yang bukan untuk tidak ada menjadi pembayaran. Oke, terima kasih luar biasa. Saya rasa nanti akan saya bacakan lagi satu persatu. Intinya ini adalah sebuah dampak timbal balik yang kalian rekomendasikan untuk pembelajaran kita di hari ini dan ternyata memang rata-rata memiliki sebuah motivasi yang luar biasa. Motivasi saya di pelajaran ini saya jadi banyak tahu apa itu perubahan sosial atau perubahan progres. Pembelajaran hari ini lebih mengetahui dalam pembelajaran bersosialisasi. Luar biasa dampak positif Indonesia menjadi lebih maju. Pelajaran hari ini sangat seru karena aku bisa mengetahui banyak informasi tentang perubahan sosial, progres dan lainnya. Motivasi untuk materi kali ini aku jadi lebih paham tentang perubahan sosial. Dapat mengetahuinya dan gaya baru berbicara baru. Terus Mary ingin memakai alat musik budaya yang dulu. Saya ingin memakai baju budaya yang dulu. Saya ingin memakai pakaian adat istiadat yang dulu. Saya harap saya tidak termakan budaya luar. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk hari ini. Sangat keren. Ya. Terima kasih banyak. Materi di awal sampai akhir sampai kita diskusi dan sampai kamu bisa berpresentasi dan memberikan sebuah motivasi yang luar biasa tentang pembelajaran hari ini itu sangat apresiasi, sangat baik. Alhamdulillah berarti berakhir juga kesempatan kita belajar di pagi hari ini ya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama kita tutup. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.